Alhamdulillah masuk lagi pencairan dan limitnya nggak ada lawan nih cuy. Sampai membuat dompet dan juga kantong tumpah-tumpah akibat pencairan dengan limit segede ini. Dan untuk di aplikasi ini recommended banget buat kalian yang pengen ngajuin untuk modal usaha, modal yang gede ataupun keperluan pribadi, keperluan pendidikan dan lain-lain. Dan juga untuk di aplikasinya tanpa sebar data, tanpa penagihan yang gak mengenakan, dan juga limitnya dapat meningkat hingga dengan 20 juta hingga dengan 50 juta. Sudah banyak orang dicairkan, buruan kalian gaskan mumpung lagi bagi-bagi duit nih cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Bahkan ada lagi tuh varian baru ya. Dan semoga sih dapat tertangani. Dan jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, saran gua sih tetap gunakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Dan juga jangan lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada dicairkan juga dengan limit-limit yang gede banget? Karena akhir-akhir ini pinjol-pinjol legal OJK itu pencairannya waduh nggak ada obat sih ya cuy. Ada yang 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8, 9, sampai ada yang dicairkan dengan limit puluhan juta ya. Nah makanya untuk kalian yang sering di auto bisa coba gaskan di aplikasi yang gua bahas di video awal tadi. Dan juga mungkin kalian yang nggak pengen ngajuin di pinjol ilegal atau mungkin takut atau gimana, atau limitnya yang kecil, bisa gaskan di aplikasi ini. Mumpung juga di aplikasi ini recommended untuk perawatannya ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana untuk aplikasi ini tentunya kalian sudah nggak asing lagi. Tetapi untuk pengajuan di aplikasi ini nggak masalah sebanyak-banyaknya, dan juga nggak masalah hanya menggunakan dengan KTP dan rekening ya, tanpa data busuk, tanpa dokumen yang banyak, tanpa amunisi busuk, amunisi fake bisa ya. Dan kalian nggak perlu menggunakan joki ataupun membuat amunisi di jasa pembuatan amunisi pinjol ataupun meminjam akun orang lain, karena di aplikasi ini bisa untuk mengajukan sendiri ya. Jadi nggak perlu repot, tinggal ajukan saja dan ikuti alurnya. Nah tinggal menunggu ditinjau oleh tim auditnya ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 7.500.000 ya, dan ini yang harus gua kembaliin ya teman-teman. Nah, sebenarnya yang cair ke gua yaitu adalah 6 juta ya cuy. Nah, kenapa harus gua kembaliin 7.500.600 rupiah? Karena di sini untuk biaya bunganya tiap bulan yaitu 250.000. Nah, gua mengajukan perdana itu pada tanggal 3 Oktober 2021, dan di sini kalian bisa lihat untuk biaya bunga dan biaya tambahan lainnya yang gua bayarin tiap bulannya yaitu 1.250.100 rupiah. Nah, di sini jatuh tempo pertama bulannya itu 3 November, kemudian 3 Desember, selanjutnya 3 Januari 2022, 3 Februari, dan sampai Maret dan juga April ya. Karena di sini gua mendapatin tenor 6 bulan ya teman-teman. Jadi total yang harus gua bayarin nantinya dikalkulasikan 1.250.100 rupiah dikalikan 6 itu menjadi 7.500.600 rupiah. Nah, buat yang mengatakan untuk biaya bunganya ini gede banget, ini nggak gede ya cuy, karena untuk tenornya juga 6 bulan ya, apalagi yang dibayarkan tiap bulannya untuk biaya bunganya itu hanya 250.000. Ini malah kita untung ya dengan biaya bunga yang serendah ini, apalagi peminjamannya ini gede banget loh ya. Berbeda halnya jikalau kalian meminjam hanya mungkin 500.000, terus biaya bunganya 250.000, kemudian tenornya hanya 7 hari. Nah itu yang baru memberatkan ya cuy. Tetapi kalau ini sudah seimbang ya cuy, dan ya masih dalam batas normal untuk sebuah aplikasi pinjol yang legal OJK ya. Nah oke, pastinya untuk di aplikasi ini recommended banget untuk perawatan, dan ini adalah akun yang sudah 2 kali meminjam sebelumnya dan gua rawat terus karena memang nggak pengen galbay sih ya teman-teman untuk di aplikasi ini. Apalagi orang-orang pada ramai yang dicairkan dengan limit puluhan juta. Gua juga
setelah ini akan gua rawat, siapa tahu bisa lumer lagi ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Pintar. Dan untuk aplikasi Kredit Pintar ini kalian mungkin udah pada tahu dan juga sudah sering ngajuin atau mungkin sudah sering dicairkan ya, karena aplikasi ini dari awal dia rilis sampai sekarang itu nggak pernah henti-hentinya melakukan pencairan, entah itu yang pengajuan baru, pengajuan lama, limit kecil, limit gede, ataupun yang tenor lama, tenor singkat, itu semuanya dia cairkan ya. Dan pastinya di aplikasi ini sudah legal OJK dan nggak usah takut dan nggak usah ragu meminjam di aplikasi ini, karena data kalian itu aman 100% dan juga nggak akan disebarluaskan ya. Apalagi DC-nya juga nggak akan melakukan pengancaman. Kalau ada seperti itu sih ya bisa kalian kontak OJK saja ya untuk pelaporan ya teman-teman. Nah oke, untuk kalian yang sudah sering merawat di aplikasi ini bisa kalian ketikkan di kolom komentar yang biasanya dapat 20 jutaan ataupun 10 jutaan lebih. Kalian ketikkan biar kita bisa sharing-sharing, siapa tahu juga gue bisa cair dengan limit seperti itu ya setelah pengajuan kali ini. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Pintar, pinjaman uang online cepat dari PT Kredit Pintar Indonesia. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan juga AFPI. Dan kalau kalian pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan ajukan. Nah untuk updatean terbarunya di sini ada ya cuy, tetapi gue belum mencoba untuk mengupdate karena juga belum untuk perawatan. Nanti jikalau gua ingin mengajukan kembali lagi baru akan gua update, karena jikalau pengen merawat wajib banget kalau kita update, soalnya ntar nantinya ada bug di versi sebelumnya dan itu kemungkinan besar membuat kita di auto juga ya. Kalau sudah dari sistem yang mengautol kita, mau data kalian sekuat apapun, mau kalian selengkap apapun, mau akunnya sudah lama, itu tetap akan di auto ya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat dia masuk dalam aplikasi populer di keuangan peringkat 10 ya. Nah, untuk jumlah downloadnya ini pastinya salah satu aplikasi pinjol yang terbesar selain aplikasi Akulaku, Kredivo, dan apalagi ya cuy, EasyCash ya. Nah ini sudah mencapai 10 juta download dengan rating 4,4 dengan ulasan 1 juta ya. Nah kalau kita lihat dari brosurnya ini cukup menarik banget. Di sini memang limitnya hingga 20 juta rupiah, makanya nggak heran kalau ada orang-orang yang dicairkan akhir-akhir ini dengan limit 15, 18, 20 dan lain-lain ya. Kemudian di sini biaya bunganya rendah mulai dari 0,19%, tetapi ini disesuaikan ya cuy dengan limit peminjaman kita juga ya. Nggak mungkin kalian dapetin biaya bunga yang tinggi banget tetapi untuk pencairan kalian hanya dikit ataupun peminjaman kalian. Selanjutnya di sini pencairan cepat dikirim dalam 24 jam, tetapi kalau memang lagi berkurang itu bisa secepat kilat ya, ketika di ACC langsung masuk duitnya. Namun nggak mesti cuy, kadang juga memang agak sedikit lambat ya, tergantung banyak tidaknya untuk pencairan pada hari itu. Selanjutnya di sini pelunasannya mudah, metode pembayarannya banyak, bisa melalui BCA, BNI, Bank BRI, Mandiri dan juga Alfamart. Selanjutnya di sini aman dan terpercaya, perlindungan terhadap data pribadi, customer service di sini membantu setiap permasalahan, dan juga selain kalian bisa meminjam di sini juga bisa mendapatkan poin dan juga memenangkan hadiah eksklusif dari aplikasinya. Nah, ini salah satu memang aplikasi yang baik dari segi pencairan, kemudian pengajuan dan juga aplikasinya. Oke, selanjutnya di sini buat kalian yang masih pemula ataupun masih baru di perpinjolan, sebaiknya kalian baca terlebih dahulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya agar menjadikan bahan acuan kalian serta bahan pembanding kalian dengan pinjol-pinjol legal lainnya. Siapa tahu kalian masih bingung mau ngajuin di mana ya. Selanjutnya di sini kita ke detail info dari aplikasinya, tetapi masih kosong ya. Gua nggak tahu kenapa di sini, apakah akibat belum gua update atau gimana. Jadi untuk detailnya masih kosong, tetapi sebelum-sebelumnya sih untuk detail aplikasi ini nggak pernah kosong ya. Nah, untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 21 September 2017, jadi udah lama banget. Jadi awal-awal gua meminjol aplikasi ini rilis ya, dan cepat banget untuk aplikasi ini menjadi besar. Nah kemudian kalau kalian pengen lihat untuk izin aplikasinya, pastinya di sini dia nggak mengakses kontak dan juga nggak mengakses media dan log panggilan, jadi aman banget karena yang diakses hanya kamera. Ini hanya untuk mengambil gambar, kemudian lokasi untuk mengakses lokasi kalian dan juga wilayah jangkauan mereka ya. Nah, selanjutnya di sini
ada lainnya juga yang bisa mereka akses, namun kalian bisa baca sendiri satu persatu. Selanjutnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi kredit pintarnya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi kredit pintar, dan ya memang untuk aplikasi ini dominan warna hijau sih ya. Nah, di sini kami bisa lihat dalam 10 menit terima pencairan danamu hingga dengan 20 juta rupiah, dan memang orang-orang pada ngincar limit yang ini ya. Selanjutnya di sini kita tekan mulai sekarang, namun kita diharuskan untuk memasukkan nomor telepon lagi walaupun kita sudah pernah login. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu. Selanjutnya tinggal menunggu kode verifikasi dari aplikasinya ya. Di sini kita tunggu dan masuk nanti melalui kode OTP-nya. Namun sayang banget di sini gua nggak bisa masuk ya teman-teman, karena mungkin dari kegagalan sistem aplikasinya atau gimana. Dan di sini gua bahas saja untuk aplikasinya dari segi tips yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sudah sering meminjol di aplikasi ini. Nah, untuk di aplikasinya ini, kalian jika lo pengen ngajukan itu bisa ngajuin di pagi hari, siang hari, dan juga sore hari. Namun untuk pengajuan di malam hari nggak boleh ya teman-teman, karena udah di luar dari jam kerja dan juga batas kerja. Nah, pastikan kalau kalian pengen ngajuin di aplikasi ini jangan menggunakan rekening dan juga KTP yang berbeda, karena nggak bakalan di ACC. Nggak masalah kalau misalkan kalian nggak mempunyai rekening terus kalian meminjam rekening orang lain ataupun keluarga kalian. Namun untuk KTP-nya tersebut harus juga milik orang yang kalian pinjam rekeningnya ya, jadi harus sinkron ya. Misalkan nih namanya Agus, kemudian yang kalian pinjam rekeningnya itu harus nama Agus juga, ataupun sebaliknya, jadi nggak boleh berbeda ya cuy, karena akan nggak sinkron. Dan selanjutnya jikalau kalian setelah mengajukan itu bisa kalian tunggu sampai dengan setengah jaman maksimal ya, dan nanti kalian akan ditelepon oleh tim audit dari aplikasinya. Nah, saran gua pastikan jaringan kalian aktif dan juga handphone kalian harus aktif, dan untuk nomor kondarnya itu lebih baik adalah orang yang serumah dengan kalian, karena jika lo misalkan ditelepon itu ya gampang banget ya. Jangan sampai kalau misalkan kalian ditelepon dengan nomor kondar, terus nanti jika mereka ditelepon sulit untuk dihubungi ataupun jaringannya yang nggak stabil ya, itu akan membuat kalian juga di outol. Dan pastikan sebelum kalian memasukkan nomor kondar orang tersebut ataupun keluarga kalian, beritahu terlebih dahulu apa saja yang kalian isikan pada saat pengajuan, karena jikalau berbeda dengan pengajuan ketika ditanya oleh tim auditnya, itu kalian akan membuat skor kreditnya turun dan bisa saja di auto. Kalaupun di ACC itu membuat limit kalian kecil banget dan juga tenor kalian kecil ya. Nah, kemudian lagi untuk kalian yang ngajuin di aplikasi ini nggak usah terburu-buru ya. Kalau kalian belum mempunyai banyak dokumen, lebih baik jangan dulu ngajuin ya. Karena di aplikasi ini semakin banyak dokumen yang kalian masukkan, semakin besar juga kesempatan kalian untuk di ACC. Tetapi kalau nggak mempunyai dokumen, apakah bisa bang? Bisa. Namun limitnya nggak mesti langsung gede sampai dengan 1 juta ya. Kadang juga mendapatkan 300.000, kadang 500 ya. Dan kalian bisa cek di video saya sebelumnya untuk di aplikasi ini, di pengajuan saya yang awal banget dengan aplikasi dan juga akun ini, itu hanya mendapatkan 500, 300 dan juga 800, dan meningkat secara berkala ya. Namun saran gue, jika kalian dicairkan dengan limit gede di aplikasi ini, jangan digalbay ya cuy, mending kalian rawat aja. Soalnya kalau kalian galbay dengan limit gede itu berpengaruh banget terhadap BI checking kalian dan juga KTP kalian. Ntar kalian didatangi oleh DC-nya. Kalau yang limit kecil sih juga gue nggak saranin galbay ya, walaupun limit kecil di aplikasi ini. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri ada beberapa orang juga yang galbay di pinjol-pinjol legal OJK. Namun ya itu membuat kalian nanti kesusahan jikalau kalian ingin meminjam kembali di aplikasi itu ataupun di aplikasi lainnya kalau KTP kalian itu sudah di blacklist OJK ya. Nah, makanya lebih baik dirawat saja ya cuy, dan lumayan bisa limitnya meningkat hingga dengan puluhan juta rupiah ya. Namun untuk tips dan trik untuk dipinjol ilegal itu nggak semestinya 100% bisa di ACC ya, tetapi itu beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh orang-orang ya, baik pinjolers, para joki, dan juga para galbayers. Namun kalau kalian pengen ikuti silakan, kalau kalian juga punya trik khusus silakan, bisa juga kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing ya. Dan juga pastinya untuk di aplikasi ini bisa untuk rawatan. Next time gue akan coba sharing kepada kalian terkait tips dan trik untuk perawatan ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online kredit pintar. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support satu persatu.
Dan juga jangan lupa tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.